Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Ini untuk matematika kelas 8 semester 1 bab 2 ya. Yang pertama, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita belajar menggambar koordinat kartesius ya. Kita gambar seperti ini. Yang mendatar ini namanya sumbu X dan yang tegak ini namanya sumbu Y. Yang ke arah kanan ini positif, ke arah atas positif, ke bawah negatif, dan ke samping kiri ini adalah negatif. Nah, pada koordinat kartesius ini, yang bagian ini namanya kuadran 1. Disebut dengan kuadran 1. Yang di sini namanya kuadran 2. Yang di bawah ini namanya kuadran 3. Yang di samping sini namanya kuadran 4. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan koordinatnya? Nah, kita lihat di sini, kita membacanya itu dari X dulu baru Y. Jadi, di sisi X misalkan pasar ini adalah di posisi 2. Jadi, 2, yang Y itu adalah 3. Jadi, koordinat untuk pasarnya itu adalah 2,3. X dulu baru Y. Untuk koordinat yang kedua, untuk bank, kita lihat X-nya. X-nya adalah negatif 1 dan Y-nya adalah 2. Jadi, koordinatnya adalah negatif 1,2. Untuk MTS, berarti kita lihat X-nya dulu min 3 dan Y-nya adalah min 4. Jadi, koordinatnya adalah min 3, min 4. Kalau SMP berarti X-nya 2, Y-nya min 2. Jadi koordinatnya adalah 2, min 2. Kita lihat jarak terhadap sumbu X. Berapakah jaraknya pasar terhadap sumbu X? Sumbu X yang mendatar ini ya, kita hitung jaraknya 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Kalau terhadap sumbu Y, jaraknya sumbu Y yang ke atas ini ya, yang tegak, jaraknya berapa? Ada 2. Jadi jaraknya adalah 2 satuan terhadap sumbu Y. Jadi kalau koordinat 2,3 ini kita balik, terhadap sumbu X itu 3 satuan, terhadap sumbu Y itu 2 satuan. Kita lihat untuk yang bank. Jarak terhadap sumbu X-nya berapa? X-nya itu yang bawah ini ya, kita hitung 1, 2. Jadi 2 satuan. Kalau jarak terhadap sumbu Y itu berapa satuan? 1. Jadi ini 1 satuan. Kalau jaraknya MTS terhadap sumbu X itu berapa? Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya adalah 4 satuan. Kalau terhadap sumbu Y berapa? Terhadap sumbu Y yang ini ya. Ini sumbu Y. Jadi 1, 2, 3. 3 satuan. Kita lihat kalau SMP jaraknya dari sumbu X berapa? 1, 2. 2 satuan. Kalau terhadap sumbu Y yang ini ya, juga 2 satuan. Jadi pada dasarnya kalau ingin belajar itu dari sini, kalau terhadap sumbu X itu berarti koordinat Y. Kalau terhadap sumbu Y itu koordinat yang X. Nah, jadi kesimpulannya kalau di kuadran 1, letaknya di kuadran 1 itu sumbunya itu adalah, kalau di sini sumbu itu X, Y ya. Jadi koordinatnya adalah di sumbu 1 itu positif semua.
Jadi positif, positif itu berada di kuadran 1. Kalau di kuadran 2, berarti kita lihat X-nya ini adalah negatif dan Y-nya itu adalah positif. Jadi negatif, positif itu di kuadran 2. Kalau di kuadran 3, kita lihat di kuadran 3 semuanya negatif. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kalau di kuadran 4, kita lihat di kuadran 4 itu X-nya adalah positif dan Y-nya itu adalah negatif. Jadi positif, negatif. Ini adalah ciri-ciri kuadran 1 sampai kuadran 4. Sekarang kita lanjutkan bagaimana posisi titik terhadap titik asal 0,0. Titik asalnya adalah di sini, 0,0. Coba kita lihat yang pertama titik A. Titik A dari 0,0 itu koordinatnya berapa? X-nya dulu, X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. Jadi terletak di koordinat X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3. Nah, bagaimana keterangannya? Jadi, kalau terhadap sumbu X itu adalah dari sini ke sini itu ke kanan atau ke kiri? Ke kanan ya. Jadi, itu adalah satuan ke kanan. Dan kalau terhadap 0,0 berarti 1, 2, 3, 3 satuan ke atas. Nah, coba lihat koordinat titik B terhadap 0,0. Kalau dari 0,0 itu berapa satuan ke kiri? 1, 2, 3, 4. Jadi itu adalah 3 satuan ke kiri. Jadi koordinatnya adalah X-nya -3. Dan berapa satuan ke atas? 2 ya. 2 satuan ke atas. Nah, berarti kalau ke atas itu positif, berarti 2. Nah, kita lihat yang C terhadap titik asal 0,0 ke bawah ya. Pertama ke kiri berapa langkah? 1, 2. 1, 2, 3. Jadi 3 satuan ke kiri dan berapa satuan ke bawah? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Ini. Jadi koordinatnya terhadap titik 0,0 karena 3 satuan ke kiri, jadi X-nya -3. 4 satuan ke bawah, maka Y-nya juga -4. Kita lihat koordinat titik B. D. Jadi dari 0,0 itu adalah 1, 2. 2 satuan ke kanan. Dan 2 satuan ke bawah. Jadi ketemu koordinatnya karena 2 satuan ke kanan itu 2-nya adalah positif dan 2 satuan ke bawah itu adalah negatif -2. Nah, sekarang bagaimana posisi titik terhadap titik acuan jika A, B? A, B itu adalah salah satu titik yang bukan 0,0. Misalkan saya ambil jika titik acuannya itu adalah yang C, -3,4. Ini adalah titik acuannya. C, -3,4. Coba, kalau dari C
kita melihat A-nya, berarti ke X dulu. Berapa langkah untuk menuju titik A? Berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4. 4 langkah ke kanan. Jadi 4 satuan ke kanan. Dan berapa satuan ke atas? Setelah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke atas. Itu adalah dari titik C. Maka ketemu koordinatnya, karena 4 satuan ke kanan maka 4-nya positif. Dan 7 satuan ke atas berarti juga positif, 4,7. Coba kita lihat dari posisi C bagaimana untuk menuju ke B ini. Berapa satuan ke kiri? 1 ya. 1 satuan ke kiri. Dan berapa satuan ke atas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Jadi ketemu koordinatnya. Karena 1 satuan ke kiri maka negatif 1. Dan karena 6 satuan ke atas hasilnya menjadi 6 positif. Coba kita lihat dari titik acuan C kita ke D. Berapa langkah ke kanan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kanan. Dan berapa satuan ke atas? Kita hitung 1, 2. 2 satuan ke atas. Jadi ketemu koordinatnya, karena 5 satuan ke kanan berarti positif dan 2 satuan ke atas berarti 2-nya juga positif. Jadi ketemu koordinatnya jika titik acuannya adalah C. Nah, bagaimana jika titik acuannya D? Jadi juga kita hitung dari titik D. Nah, jadi jika titik A dengan koordinat X, Y terhadap titik acuan 0,0, lalu titik acuannya 0,0 itu menjadi A, B, maka koordinat titik baru rumusnya menjadi ini. A aksen sama dengan ini. X dikurangi A, Y dikurangi B. Nah, contohnya titik acuannya tadi adalah ini. Jika titik acuannya tadi C, titik acuan itu adalah A, B. A, B itu adalah C tadi min 3,4. Dan kita mau mencari koordinat A. Nah, menjadi A aksen. Jadi X-nya itu adalah koordinat A tadi adalah berapa? Koordinat A yang pertama tadi kita lihat di sini. Koordinat titik A di sini itu adalah 1,3. 1,3. Ini adalah X, Y. Karena rumusnya itu adalah X dikurangi A, Y dikurangi B. Maka A aksen itu adalah X-nya berapa? X-nya adalah 1 dikurangi A-nya berapa? 3, min 3. A-nya min 3, Y-nya berapa? Y-nya adalah 3 dikurangi B-nya berapa? B-nya adalah 4. Nah, kita hitung.
Contoh, kita mau mencari misalkan A aksen dari ini ya. Kita tetap menggunakan ini, titik acuannya C. Kita tulis di sini, titik acuan. Titik acuan itu adalah A, B ya. Jadi di sini titik C ini adalah ini min 3, min 4. Nah, sedangkan yang kita cari itu adalah A aksen. Nah, berapakah A? Titik A di sini adalah 1,3. Nah, kita tulis 1,3. Maka A aksen itu adalah E dikurangi A, Y dikurangi dengan B. Maka A aksen itu adalah X-nya berapa? X-nya itu adalah 1 dikurangi A-nya berapa? Ini min 3. Dan Y-nya berapa? Y-nya adalah 3 dikurangi B-nya berapa? Min 4. Nah, kita hitung. Jadi koordinatnya A aksen adalah min ketemu min plus ya. Jadi 1 ditambah 3, 4. Koma, ini min ketemu min juga plus 3 ditambah 4, 7. Jadi koordinat A aksennya menjadi ini 4,7. Sama ya antara ini dan ini. Jadi ini menggunakan rumus, kalau ini kita menggunakan gambar. Nah, anak-anak, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi nomor saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.